Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat dan sejahtera pastinya ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, dalam pelajaran dasar desain grafis pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang prinsip-prinsip tata letak ya. Jadi apa saja nanti prinsip-prinsip tata letak dalam desain grafis ya, yang tentunya ketika kalian melakukan desain itu harus memperhatikan prinsip-prinsip tata letak ini. Oke. Nah, untuk kompetisi dasarnya, yang pertama itu kita akan mendiskusikan ya. Nanti silakan kalian bisa komentar di kolom komentar di bawah ya untuk berdiskusi mengenai tata letak atau dari proporsi ya, kemudian irama atau keseimbangan atau kontras atau kesatuan ya, dan harmoni dalam pembuatan desain grafis. Kemudian kalian juga nanti akan dituntut untuk memiliki kompetensi dalam penempatan hasil-hasil prinsip tata letak, yang dimana ada proporsi, irama, keseimbangan, terus kontras, kesatuan, unity, dan harmoni dalam pembuatan desain grafis. Oke, kemudian untuk indikator pencapaiannya ya, indikator pencapaian pembelajaran kali ini, di mana kalian nanti harus mampu menjelaskan tentang prinsip tata letak desain, kemudian kalian menguraikan prinsip desain, terus mengintegrasikan prinsip desain ke dalam desain kalian, kemudian kalian menunjukkan desain sesuai dengan prinsip dalam desain grafis ya. Oke, ini tujuan dari pembelajaran kita ya, di mana kalian harus bisa menjelaskan mengenai prinsip tata letak desain. Kemudian kalian juga harus dapat menguraikan prinsip desain ya. Terus kalian juga nanti harus mampu mengintegrasikan prinsip ke dalam desain. Dan selanjutnya yang keempat yaitu kalian dapat menunjukkan desain sesuai dengan prinsip yang sudah kita pelajari ya. Baik, langsung saja kita ke materinya. Oke, tata letak desain atau layout ya. Apa sih layout? Nah, menurut bahasa layout itu adalah tata letak ya. Sedangkan menurut istilah layout itu adalah kegiatan untuk menyusun, menata, mengatur, dan memadukan unsur-unsur komunikasi grafis ya, di mana unsur komunikasi grafis itu salah satunya adalah teks, gambar, bidang, dan lain-lain ya. Ini dibahas di unsur-unsur desain. Kemudian dari unsur-unsur komunikasi grafis ini kalian jadikan sebuah komposisi karya visual yang komunikatif, kemudian estetik, persuasif, dan menarik ya. Jadi itu definisi dari tata letak atau layout. Nah, secara umum prinsip dalam penyusunan tata letak itu yang pertama kesebandingan atau proporsi ya. Terus yang kedua itu keseimbangan atau balance ya. Terus yang ketiga itu irama. Yang keempatnya yaitu kontras ya. Kemudian yang kelima kesatuan atau unity. Kemudian keselarasan atau harmoni ya. Nah, apa saja sih atau apa sih kesebandingan itu? Kalian bisa baca, dan saya akan jelaskan mengenai kesebandingan atau proporsi itu adalah perbandingan ukuran yang digunakan untuk menentukan perbandingan yang dianggap tepat antara panjang dengan lebar ya. Jadi kesebandingan ini proporsional. Jadi ketika kalian mendesain itu harus proporsional antara perbandingan dari panjang dengan lebar desain yang akan kalian buat gitu ya. Jadi nggak mungkin misalkan panjangnya kalian cuma 1 cm tapi lebarnya 1 meter gitu. Jadi tidak sebanding.
Oke, selanjutnya keseimbangan atau balance ya. Jadi setiap karya desain grafis harus dapat mengkomunikasikan informasi secara jelas sekaligus estetis atau memiliki nilai seni. Hal itu memerlukan keadaan keseimbangan pada unsur-unsur yang ada di dalamnya agar tujuan tersebut dapat tercapai ya. Kemudian keseimbangan akan lebih terlihat ketika kalian menyatukan pandangan pada sebuah desain secara keseluruhan sehingga tidak tertangkap kesan berat sebelah atau penuh sebelah atau ramai sebelah dan seterusnya ya. Selanjutnya sehingga nanti kalau kalian terapkan keseimbangan ini, balance ini secara visual itu maka kalian berarti mengkondisikan yang sama berat ya desain kalian. Jadi pembagian tersebut dapat dilihat dengan prioritas horizontal kanan kiri ya, kemudian dan vertikal atas bawah. Itu kalian harus balance, harus seimbang. Jadi jangan numpuk di bagian bawah semua gitu ya. Ide pokoknya atau informasi pokoknya numpuk di bawah semua tapi yang atas kosong gitu. Jadi harus balance, harus seimbang ketika kalian melakukan desain. Kemudian ada dua metode pendekatan dalam menciptakan keseimbangan ya. Yang pertama keseimbangan simetris atau formal balance. Nah, formal balance ini merupakan keseimbangan ya yang berdasarkan pengukuran dari pusat yang menyebar dan membagi sama berat antara kiri dan kanan maupun atas dan bawah secara simetris atau setara ya. Kalian garis bawahi, jadi dia menyebar atau membagi sama berat antara kiri dan kanan, kemudian atas dan bawah secara simetris atau setara. Nah, keseimbangan ini bersifat sederhana, terkesan resmi atau formal. Oke, kalian bisa lihat gambar di sini contohnya ya. Ini keseimbangan kanan dan kiri, kemudian ini keseimbangan atas dan bawah ya. Jadi harus benar-benar diperhatikan. Kemudian selanjutnya keseimbangan asimetris atau informal balance ya, di mana informal balance ini itu tersusun atas unsur-unsur ya, unsur-unsur yang berbeda antara kiri dan kanan, namun dari komposisinya terasa seimbang. Keseimbangan asimetris dapat dilakukan dengan penyusunan ukuran, garis, warna, bidang, dan tekstur. Oke, ini contoh gambar dari keseimbangan asimetris ya. Jadi ini dia komposisinya yang ketika kita pandang, ketika kita lihat masih seimbang antara misalkan gambar ini dengan tulisannya ya, dengan awan ini, atau ini dengan pohon yang berguguran ini dengan pohon yang besar ini, dia masih asimetris. Artinya dia masih memiliki keseimbangan ya, meskipun dia informal balance. Kemudian ada irama ya. Jadi prinsip dalam tata letak yang kedua adalah irama, di mana irama ini adalah pola tata letak atau layout yang dibuat dengan melakukan pengulangan unsur-unsur tata letak secara teratur ya, agar menciptakan kesan yang menarik. Nah, irama ini menyebabkan kita dapat merasakan adanya pergerakan atau getaran atau perpindahan dari unsur satu ke unsur lain ya. Nah, irama visual dapat berupa repetisi atau variasi ya. Oke, kalian bisa lihat di sini. Jadi irama itu adalah pengulangan ya dari unsur-unsur tata letak secara teratur agar menciptakan kesan yang menarik. Kalian bisa lihat di sini ya. Kita lihat di sini ada gambar-gambar yang diulang ya. Nah, ini dia yang dinamakan dengan irama. Kemudian di sini ada segitiga yang diulang-ulang, lancip ya, segitiga lancip ini yang diulang-ulang dan dikasih kontras yang berbeda dalam pewarnaannya, maka dia tercipta atau menciptakan kesan yang menarik. Kemudian kontras ya.
kontras itu adalah perbedaan yang mencolok, ya, perbedaan yang mencolok pada beberapa unsur tata letak. Nah, kontras dapat kalian lakukan dengan beberapa cara, misalnya dengan menggunakan warna yang berbeda sehingga lebih mencolok, atau ukuran foto atau ilustrasi dibuat besar di antara yang kecil, menggunakan pemilihan font yang berbeda type font maupun ukurannya, terus mengganti irama serta arah juga dapat Anda lakukan untuk menerapkan prinsip dari tata letak yang berupa kontras seperti ini, ya. Ini contoh dari implementasi kontras. Jadi menggunakan warna yang lebih terang atau membuat objek yang lebih besar dari yang lainnya. Oke, kemudian selanjutnya yaitu kesatuan atau unity. Nah, apa sih unity ini? Unity adalah salah satu prinsip yang menekankan pada keselarasan, ya, dari unsur-unsur yang disusun. Desain, ya, desain bisa dikatakan menyatu apabila secara keseluruhan tampak harmonis, ya. Oke, kalian garis bawahi di sini. Desain itu bisa dikatakan menyatu apabila secara keseluruhan dalam desain kalian itu tampak harmonis. Jadi tidak bertabrakan gitu. Mulai dari pewarnaannya, penempatannya, atau kesebandingan dan keseimbangannya itu kalian perhatikan sehingga nanti terlihat harmonis. Kemudian prinsip kesatuan juga dikenal dengan istilah proximity yang artinya kedekatan. Oke, selanjutnya. Nah, ini dia dari kesatuan atau unity, ya. Ini contoh gambar dari kesatuan atau unity. Oke. Kemudian keselarasan. Oke, dalam prinsip desain yang selanjutnya adalah keselarasan, di mana prinsip keselarasan ini merupakan prinsip desain yang diartikan sebagai keteraturan tatanan di antara bagian-bagian suatu karya. Nah, keselarasan dalam desain merupakan pembentukan unsur-unsur keseimbangan, keteraturan, kesatuan, dan perpaduan yang masing-masing dalam unsur-unsur tersebut saling mengisi dan menimbang. Jadi mereka selaras atau harmoni, ya. Selanjutnya, harmoni itu dapat diwujudkan dengan dua cara. Yang pertama, harmoni dari segi bentuk, ya. Nah, harmoni dari segi bentuk ini kita bisa lihat dari bentuk di mana adanya keserasian dalam penempatan unsur-unsurnya. Hal itu dapat dilihat dari segi bentuk dan ukuran pada media, misalnya brosur, ya, leaflet atau poster dan lain-lain. Nah, pemilihan bentuk huruf itu juga bisa memiliki peranan yang penting sebagaimana untuk tujuan apa desain itu dibuat, ya. Oke, ini contoh gambarnya. Kalian bisa lihat, ya, ini adalah harmoni dari segi bentuk, ya. Misalkan ini dia agak rounder gitu, ya. Kemudian di sini juga rounder lagi. Jadi ada harmoninya dalam pembuatan atau penyusunan bentuk di sini. Jadi tidak misalkan ya ini enggak akan harmoni kalau misalkan dibuat dengan segitiga, itu kurang harmoni. Jadi ada keselarasan di situ, ya. Jadi ada keserasian dalam penempatan unsur-unsurnya. Oke, selanjutnya harmoni dari segi warna, ya. Jadi warna juga memiliki pengaruh yang sangat besar dalam desain kalian karena di tiap-tiap warna itu memiliki sifatnya masing-masing yang sudah Bapak sampaikan, yang sudah saya sampaikan materinya di tentang teori warna, ya. Kemudian seperti merah memiliki arti berani, ya, kemudian biru memiliki kesan tenang dan sebagainya. Ini harmoni dari segi warna, ya. Oke, selanjutnya adalah sekian dan terima kasih, ya. Oke, itu saja untuk pematerian dari saya kali ini mengenai prinsip dan tata letak dalam desain grafis. Semoga penjelasannya bisa dipahami dan dimengerti, dan tetap semangat untuk terus belajar.
lakukan yang terbaik apa yang bisa kita lakukan. Semoga kita bisa bertemu atau bertatap muka lagi, dan semoga COVID-19 ini bisa segera selesai ya. Oke, selamat belajar dan tetap semangat, sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.